Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Naila Najwa dengan NIM 8601711139 dari program studi PGSD. Mata kuliah yang saya ambil adalah Pancasila MKWN 4110 dengan dosen pembimbing Ibu Febriana Hoiria SPD MPD. Saya berasal dari UPBJJ UT Medan, Fakjar Syedar Simalungun. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tugas tutorial 1 dengan materi pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda yang berfokus pada sejarah perkembangan Pancasila dari masa ke masa. Mari kita simak bersama, semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Pancasila bukan hanya dasar negara, tapi juga hasil perjuangan panjang bangsa Indonesia dari masa kemerdekaan sampai sekarang. Pancasila menjadi pedoman yang menuntut bangsa melewati berbagai zaman. Masa revolusi fisik 1945 sampai 1950, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia belum benar-benar merdeka. Belanda ingin kembali menjajah lewat agresi militer. Di masa ini, semangat Pancasila terutama persatuan Indonesia dan kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi kekuatan untuk mempertahankan kemerdekaan. Dari perjuangan ini, kita belajar bahwa kemerdekaan harus dijaga dengan persatuan dan semangat rela berkorban. Masa Republik Indonesia Serikat 1949 sampai 1950, setelah konferensi meja bundar, Indonesia berubah menjadi Republik Indonesia Serikat. Namun, bentuk negara bagian itu tidak sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Rakyat menuntut kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia. Nilai persatuan dan kerakyatan dalam Pancasila kembali dibuktikan. Akhirnya, pada 17 Agustus 1950, Indonesia resmi kembali menjadi NKRI. Masa Kabinet Parlementer 1950 sampai 1965. Pada masa ini, sistem pemerintahan sering berganti dan situasi politik tidak stabil, hingga akhirnya Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Dari masa ini, kita belajar pentingnya hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, agar keputusan diambil demi kepentingan rakyat, bukan untuk kelompok tertentu. Masa Orde Baru 1966 sampai 1998, setelah peristiwa G30 SPKI, pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto menegaskan kembali Pancasila sebagai dasar negara. Diterbitkan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila atau P4 agar rakyat benar-benar mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Namun pada akhirnya Pancasila sering salah gunakan untuk kepentingan politik. Dari masa ini kita belajar bahwa Pancasila harus dijaga kemurniannya, bukan dijadikan alat kekuasaan. Masa sekarang pasca reformasi 1998, setelah reformasi Pancasila kembali dimaknain sesuai semangat aslinya. Pemerintah membentuk Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dan menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Nilai-nilainya kini terus dihidupkan melalui pendidikan dan kegiatan masyarakat bagi generasi muda. Pancasila mengajarkan gotong royong, toleransi, dan persatuan di tengah perbedaan. Dari sejarah panjang itu, saya belajar bahwa Pancasila bukan sekedar hafalan tapi pedoman hidup. Kalau dulu Pancasila menyatukan bangsa dari penjajahan, sekarang Pancasila menyatukan kita dari perpecahan dan kebencian. Mari kita generasi muda Indonesia terus mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam tindakan nyata setiap hari. Pancasila adalah warisan semangat dan arah perjuangan kita sebagai generasi penerus bangsa. Nah teman-teman, itulah perjalanan panjang Pancasila dari masa ke masa, dari perjuangan para pendiri bangsa sampai kita sebagai generasi muda yang meneruskan semangatnya. Pancasila bukan cuma sekedar untuk dihafal, tapi untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Yuk kita tunjukkan semangat Pancasila lewat hal-hal kecil, mulai dari saling menghargai, gotong royong, dan menjaga persatuan dimanapun kita berada. Karena dengan Pancasila, kita bisa terus maju bersama membangun Indonesia yang damai dan berkarakter.